kenapa basket segitu terkenal di Filipina gitu? Kenapa dari dulu gitu? Karena kemiskinan, karena orang yang nggak mampu tetap bisa main basket. Tanpa sepatu pun lo masih bisa main. Makanya ada kayak orang bisa pakai sendal atau nyeker main basket itu kita sering lihat lah klip-klipnya. Tapi bola juga bisa kan? Lo cuma butuh satu bola sama gawang. Bedanya dua hal. Yang satu, lo bisa main one on one. Bahkan lo shoot sendiri juga bisa. Shoot-shootan Kalau shoot sendiri gawang bola sih nggak seru. Kedua, ruang. Kalau bola lo tetap kalau mau main sparring lo butuh space lah. Banyak. Lo kayak gimana space-nya? Kecil-kecil luas di sana kan. Kecil-kecil ya. Ya seadanya lah. Jadi ya lo paling nggak bisa taruh ring, udah lo perlu space kecil aja lo udah bisa. Makanya banyak hood yang kita sering lihat itu karena space-nya kecil mereka tetap bisa pasang ring basket dan main. Selamat datang kembali ke podcast basket teman-teman. Kemarin ada yang nanyain Bang Jujur mana sih? Mister Jujur ada. Beliau lagi tur Asia Tenggara ya. Mantap. Manila dulu. Tapi lu ada rencana mau streetball ini tur Asia Tenggara nggak? Atau abis Lebaran Korea gua. Korea? Udah Asia itu kan. Udah nggak Southeast Asia lagi. Iya. Korea ketemu siapa? Ada gue DM sama anak sana aja nyari. Sama BTS, kayak gini. BTS. Yang itu siapa? Yang Golden State Warriors. Aduh lupa lagi. Yang BA-nya Golden State Warriors. Suga. Anjir lawan dia sih. Naik tuh follower gue tuh. Bukan naik lagi gue. Lu jadi artis Hollywood. Iya. Oh jadi lu ke Korea habis Lebaran tuh? Karena gue Jepang Kuala Lumpur udah. Tahun 2023. Cuma Malaysia yang gue bawa ke sini dia gue berangkatin. Kok nanya dong kok lo berdasarkan apa kalau pilih negara? Kalau Filipina jelas kenapa nanti kita bahas. Seberapa penting basket di sana kan emang kebudayaannya gitu. Itu Jepang oke lah ada J-League segala tahu. Kalau Korea apa yang lo lihat? Apa yang lo tahu? Pertama gue emang kalau Korea lebih mau ke negara maju dan negaranya yang mirip-mirip Jepang aja. Cuma kalau negara kayak Bangkok, gue udah nyari sekian lama itu nggak ada streetballer yang punya karakter. Kalau si The Ripper gue kemarin di Filipina itu emang streetballer, emang triknya dan dia paling terkenal di sana untuk streetballer ya. Nah di Bangkok nggak ada kayak gitu. Nah di Korea tuh yang mirip-mirip ada, di Cina ada juga namanya Helmet, bagus Cina juga. Ya? Cina bagus banget. Oh Cina mah gila. Cuma jujur, kayaknya kotanya gue nggak betah berlama-lama ya. Kayak kalau Cina, cuma kalau Korea gue bisa bikin konten banyak hal lah. Kotanya apa Cina? Beijing, Shanghai. Beijing. Oh Beijing. Iya Shanghai itu biasa gitu. Kalau NBA ke Shanghai. Sama gitu. Shenzhen. Nah terus juga gue mulai besok akan gue posting sih. Gue ini melakukan movement Mal. Gue kasih nama ini Vision Jam. Jadi gue bawa temen gue artisan namanya Hersven. Jadi waktu gue collab PON sama Boas sama Raffi Ahmad tuh gue sering banyak project deh sama dia, mural artis. Hersven dan dia punya portfolio pernah collab dengan La Liga. Nice. Di 2019. Gila. Hersven timnya Paul tuh. Jadi nah dia gue bawa kemarin ke Filipina. Jadi kita berikutnya ke negara manapun, kita tuh mau ninggalin oleh-oleh, kita berinteraksi dengan streetballer lokal dan ada mural yang bikin mural. Iya, dan mural ditinggal di situ. That's why gue mengincar negara-negara yang akamsinya asik. Nah, biar lo boleh karena itu sebenarnya kadang-kadang butuh izin. Betul. Lah, jadi kayak kemarin sebelum gue ke Filipina ya gue bikin grup sebulan terakhir, bisa begini nggak, bisa begitu nggak gitu. Udah dibantuin sama mereka. Sebenarnya yang udah bikin grup juga dan tinggal berangkat itu Brazil sebenarnya. Gue udah bikin grup. Wow. Brazil. Iya. Gila. Itu ada grup namanya On Fire. Itu lo boleh cek deh. Itu streetballer main ke sana pasti yang dihubungin tuh mereka. Cuma teman-teman gue banyak yang bilang, kos ke Brazil itu sama dengan ke Amerika loh. Bahkan flightnya lebih jauh. Lu yakin ke situ? Iya 30 jam tuh. Iya, menangnya bebas visa. Nah itu aja yang gue lagi pikirin. Cuma mereka juga udah siap provide minimal hotel di sana udah di cover. Dan mural di sana nggak ada. Salah, dikit. Iya, red doors mah ada kali. Gampang sih. Pokoknya prinsip street artist itu gue sempet nanya kan sama anak Gardu House kan. Iya. Negara yang banyak isu politiknya itu mural artisnya akan banyak karena itu media komplain itu mereka jadi pesan, jadi platform, platform untuk makanya kalau lihat itu di Swiss, di Finland yang negara maju nggak mural dikit
Karena negara baik-baik aja. Nggak ada tagging dan lain-lain gitu. Negara kita banyak tuh. Bentar doang tapi habis itu dihapus. Di Filipina banyak berarti. Iya. Yang baru isu-isu baru ada nggak? Masalah presiden sama jelas itu si Paul mau komen, gue mau komen gue lagi di sini lagi, gue bales. Enggak, masalahnya mereka beda lagi masalahnya mereka nomor 1 sama nomor 2-nya lagi slack. Iya. Itu betul. Dan ini mohon maaf ya, bukannya ini menurut berita ya, mau bunuh-bunuhan. Iya, itulah tuduhannya ada kayak gitulah. Ada mimpi nembak. Gitu. Asli itu wakilnya sendiri yang mimpi tuh, mimpi nembak presiden nih. Sangar sih, makanya nggak heran kalau mereka menggunakan karena street culture yang mereka adopt itu banyak dari Amerika, termasuk basket, bola basket juga. Jadi nggak heran mereka menggunakan itu menjadi kayak platform lah untuk free speech dan lain-lain. Dan dia ini dijajahnya Amerika kan? Filipina. Kalau nggak salah, Amerika. Iya. Makanya dia cuma dia setir kiri. Iya, setir kiri benar. Iya, kalau kita Bangkok tuh kanan tuh. Kanan Singapura kanan, ya kan? Pokoknya kanan semua tuh. Cuma gini, setir karena gue temenan sama Gofar nih ya. Oh iya. Setir kanan, setir kiri itu bukan berdasarkan lo dijajah siapa, tapi negara kepulauan itu setir kanan. Hah? Inggris setir kanan. Googling lo. Iya nih. Jadi bukan based on dijajah siapa, tapi negara kepulauan rata-rata itu setir kanan, termasuk Indonesia. Oh, kalau non kepulauan Jepang, iya gitu. Eropa tuh kiri kan jadi satu benua gitu tuh, daratan semua. Oh gitu. Inggris yang kanan ya? Inggris dong, London gitu ya? Iya. Oh gitu. Gue gak nyadar lagi waktu ke London gak meriksa. Arsene Wenger tuh mau ke Indomaret kanan, Arsene Wenger. Arsenal. Oh iya gitu ya. Iya, Mourinho waktu di sana setir kanan tuh. Oh gitu kok. Gitu. Tapi kalau di Manila sendiri kalau soal vibes basket udah pasti ini ya nomor 1 tuh ya. Wah, gue punya banyak banget cerita sih. Jadi begini. Iya. Sesimpel gini, gue sebelum berangkat, lu udah pernah Pol ke Filipina? Udah pernah Sering. Ya? Sering kan, iya. Gue mikir ini negara segila Indonesia tapi sepak bola. Gue pikir. Menurut gue lebih dari itu. Lebih. Jadi di bandara aja ada tayangan NBA League Pass. Iya. Oh iya. Jadi Indonesia udah gila bola nih. Di sana lebih gila basketnya dibanding. Jadi mereka lebih gila basket daripada kita gila bola. Exactly. Ya, di lampu merah ada ring basket tuh. Ya. Cuman penduduknya lebih kecil aja, lebih sedikit. Itu doang bedanya. Mungkin seperti yang lo tahu kayak tukang sayur, tukang supir taksi, tukang jeepney itu pada pakai jersey, itu udah umum lah. Itu udah umum, semua pakai jersey LeBron, Kobe, semua tuh tukang-tukang di pinggir jalan gitu. Cuma gue ada satu pengalaman unik yang ini gila sih apresiasi sama basketnya. Jadi memang gue request Mal sama mereka di grup, gue mau dong main di hood. Seperti yang barefoot, gue mau dong. Ada kerangkeng-kerangkeng. Iya. Oh, tiap hari juga bisa kita bawa. Jadi hari pertama gue main di sebuah perkampungan. Itu literally tuh tempatnya tuh mobil gak muat masuk. Ada half court bagus banget. Itu gue posting pertama. Itu di luar itu ya ekonominya kelas D lah. Cuma setiap 5 rumah itu mereka pada buka botol lagu hip hop. Botol miras tuh. Miras, ibu-ibu pakai daster, dan gue datang kan di situ sama si Ripper ini terkenal banget. Jadi gue tuh datang situ, semua orang tuh ngeliatin rumah padat penduduk ini kayak di Ben Hill yang deket rel. Kayak gitu Mal. Iya. Sorenya gue ditantangin kayak ice speed makan balut telur yang isinya orok bebek. Udah setengah jadi gitu, udah setengah jadi bayi. Asli jijik memang. Terus perut gue sakit Mal. Pas mau main. Wah, gue bilang gue harus. Jadi bilang pup juga kan. Perut gue sakit nih, gue mau boker. Satu-satu cara lo harus di rumah warga kata dia. Itu posisi jam 10 malam. Oke, tuh ada salah satu panitia kita ke rumah situ gitu. Gue ke rumah itu keluarganya sudah tidur Pol. Dan ini kan rumah orang, maaf ya, rumah orang kekurangan lah secara ekonomi. Jadi mereka tidur tuh di depan TV berlima gitu. Gue masuk, gue nggak enak sama anaknya. Masuk kamin gitu. Ibunya bangun. Siapa gitu istilahnya. Mukanya marah, gue gak enak jam 10 malam Mal. Gue gak kenal lagi. Anaknya bilang, ini bintang tamu basket yang di situ. Senyum, oh basketball from Indonesia, kamin. Disambut. Itu gue, tapi gue boker di rumah warga tuh, buset. Cuma WC-nya mumpuni. Oh, WC-nya bagus ya. Cuma rumahnya kecil lah. Kecil. Itu tinggal 6-7 orang kecil. Cuma maksud gue menjadi saksi bahwa
lu mengapresiasi banget sih atlet basket dan lain-lain, itu mengapresiasi banget sih di situ. Jadi emang negaranya menurut gue secara culture tuh membasket segila itu Mal. Iya. Segila itu. Nah tadi ada pembahasan menarik. Jadi gue kemana-mana tuh naik mobil mereka lah, mobil van gitu. Ada nih baru 1 jam salah satu kakaknya si Ripper tuh ngomong, menurut lo gimana tuh Indonesia medali emas ngalahin Filipina, ada naturalisasi sih. Dalam hati gue oke, memulai dari sini. Let's go. Oke, let's go gue bilang. Tapi kan lu juga ada naturalisasi di saat itu. Gue ingat ada satu main asing. Oke. Terus ngobrol muter-muter, nggak ada masalah di situ. Terus gue tanya, lo naturalisasi suka nggak sebetulnya? Dia bilang, gue nggak tahu dia mewakili apa enggak. Cuma si Filipino Mixtape ini nama krunya dia tuh udah 20 tahun di situ. Dari zaman N1 Mixtape Tour. Kan Indonesia N1 Mixtape Tour nggak didatengin Paul. 2003. Yang datengin kita tuh LLS dan itu bukan N1 official. Nah mereka tuh dulu Filipina yang didatengin. Panitianya anak-anak ini. Mereka bilang, kita nggak ada Jordan Clarkson nggak masalah sih sebetulnya. Kita punya jutaan pemain basket yang bisa seperti Jordan Clarkson. Cuma memang, nah ini menarik nih. Namanya juga negara berkembang ya. Organisasinya juga dengan 2 tanda kutip, ini kita jago-jago kok nggak bisa ke atas ya. Sama seperti bola Indonesia, VOP. Oke, gue ada teori. Oke. Ini bukan membantah sama sekali. Justru ini teori aja ya. Teori oke. Terutama ini kita tadi bahas sejarahnya Filipina ya. Mereka itu 40 sekian tahun lah, hampir 50 tahun di bawah Amerika nih, koloninya Amerika. Setelah Spanyol ya. Jadi tahun di akhir 1800-an 98 gitu onward sampai 1946 kalau nggak salah mereka ininya ya, independence-nya. Itu di bawah Amerika. Nah, di bawah Amerika di tahun 1910-an itu mereka bawa basket di situ, yang main cewek-cewek bukan cowok awalnya. Karena cewek zaman itu kalau pakai rok panjang atau celana pendek disebutnya kayak nggak pantas gitu. Ya udah mereka udah berhenti main, cowok yang main. Dan rata-rata intercollegiate. Tapi terutama pertama kali mereka ada event internasional itu namanya Far East apa Championship atau apa gitu. Yang menang itu Filipina. Itu prestasi pertama. Nah, apa yang ini teori gue, kenapa orang Filipina lebih gila terhadap basket dibandingkan kita ngomong jumlah ya, tapi kayak kegilaan mereka kayak agama banget karena prestasi. Karena kalau di Filipina sudah ada prestasi. Pertama kali PBA ya di sana kan, Philippine Basketball Association. Itu hanya NBA udah umurnya berapa sih? 80 tahun ada, hampir 80 tahun ya. 84 kan? Iya, 84 kan? Iya, 80-an tahun. Iya. Setelah NBA, PBA ini ya the oldest league, basketball professional league di dunia. Oh, baru tahu gue. Jadi di liga diciptakan, gue tahu ini kenapa kenapa? Umurnya sama gue. Diciptakan 1975. Itu jadi udah 50 tahun PBA ini diadakan. Jadi behind NBA cuma ada PBA ini yang liga kedua tertua di dunia. Oke. Yang satu yang membuat mereka segila ini karena mereka membanggakan. Jadi ini aneh ya, olahraga kalau kita lihat bola di sini ya Belanda lah ya. Kita lihat aja timnas. Gue nggak mau terlalu ngomongin bola, tapi kita membedakannya aja. Sekarang kita ada pemain yang disebutnya bukan pemain naturalisasi di bola, tapi pemain diaspora. Kenapa diaspora? Karena mereka ada keturunan dari kakek atau neneknya yang ada hubungan sama Indonesia. Jadi mereka boleh main di naturalisasi untuk main di tim kita, tapi sebenarnya disebutnya sebagai pemain diaspora. Karena mereka bukan total naturalization, bukan mereka orang bule dan nggak ada, mereka ada hubungannya, ada darahnya, dan itu nggak boleh lewat kakek atau nenek. Kalau satu keturunan lagi itu mereka udah nggak qualify di peraturan FIFA. Setahu gue itu ya, sorry kalau gue salah. Nah, mereka boleh sebanyak mungkin, makanya sekarang ada pemain lokal kalau di predicted starting lineup lawan Australia itu rata-rata kalau lihat fotonya doang sih, ini kayak tim bola dari mana ya kan? Bule semua. Nah, nggak apa-apa ke orang Indonesia, kita mau welcome itu kan, karena ini kesempatan kita untuk menggunakan. Kenapa? Karena kalau kita maju lagi ke Piala Dunia berikutnya, umur pemain ini udah berapa nih, dan nggak ada keturunan lagi kan. Kalau ngomong kakek nenek, itulah kenapa kayak penting banget independence kita tahun 1945. Dan karena keturunannya sampai sekarang nih, sekarang pun pemain keturunan cucu itu udah di level senior, umurnya aja udah 25-an ke atas, kita hampir 30 gitu kan.
Jadi ngomongin basket nih Filipina, di FIBA bedanya mereka cuma ada boleh satu pemain naturalisasi. Dan ini mereka tidak membedakan diaspora atau enggak ya. Jadi kalau di FIFA kan bebas lah. Lu kalau yang penting negara lu membolehkan untuk naturalisasi, lu masukin sebanyak mungkin ke tim lu nggak apa-apa. 11-11 nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Benchnya pun. Tapi kalau di basket cuma boleh ada Cuma satu. boleh satu. Nah ini kenapa masalah yang Jordan Clarkson ini. Sebenarnya ini bagus buat negara masing-masing supaya kita dipaksakan untuk menggunakan pemain lokal kita dan mendidik pemain muda kita untuk bisa masuk timnas. Tapi ya bedanya itu di mana ini Jordan Clarkson ada turunan lagi. Ada memang. Bahkan nggak sampai nenek, ibunya. Kalau nggak salah kan ada Filipinnya. Jadi masalahnya kalau nggak salah ya di FIBA peraturannya tuh umur 16, sebelum umur 16 lo udah harus punya paspor Filipin. Dimana Jordan Clarkson tidak punya paspor Filipin. Sebenarnya dia gampang karena ibunya orang Filipin, dia bisa mendapatkan itu. Tapi dia tidak melakukan itu, jadi pas dia mau naturalisasi udah di atas umur 16. Jadi dia tidak bisa disebutkan sebagai local player. Kalau di bawah umur 16, dia film nih, dia filmin Amerika, dia gede di sana, sekolah di sana, basket di sana di high school. Tapi dia apply untuk paspor Filipin. Nah, dia boleh masuk ke timnasnya Filipin sebagai lokal. Jadi dia tidak memakan jatah satu pemain asing naturalisasi ini. Nah, menurut gue mungkin orang Filipin ada sedikit kesalnya gini kayak, iya dia sebenarnya one of us. Jordan Clarkson orang Filipin. Kenapa dia jadi makan jatahnya naturalisasi? Mending kayak timnas Indonesia, Marcus Bolden sekalian aja orang Amerika di naturalisasi. Kan itu satu jatah tuh yang si Marcus pakai kan, si Bolden pakai. Siapa Justin yang sempat main di Prawira atau di yang sempat main di Indonesia, Justin Goodwin, siapa sih namanya? Sorry ya kalau gue salah. Goodrich, Goodwin, Justin Goodwin atau Goodrich, sorry, tolong dikoreksi kalau yang benar. Dia sempat main satu musim kalau nggak salah di IBL juga. Nah, dia sama, dia ada keturunan juga, dia Phil M, dia ada keturunan di keluarga dia Filipin juga, tapi again dia tidak bisa dikonsider lokal. Jadi ada satu, jadi pas di FIBA World Cup yang 2023, sebenarnya Filipina pengen masukin mereka barengan. Tapi karena peraturan ditetapkan sama FIBA tidak boleh dirubah. Cuma boleh satu. Jadi mereka harus pilih salah satu yang bisa main. Dan ini berlaku untuk kayak 3x3 itu beda lagi. Nggak boleh lo ambil dari sini terus main di 3x3 juga gitu-gitu. Terus kenapa nggak bisa naik ya berarti yang tadi kata Rico itu ya? Maksudnya mereka nggak. Jadi kenapa ya menurut gue antara bedanya di bola kita sangat welcome ya, kayak oke, kita bisa datengin pemain diaspora, yang penting masih cocok sama peraturan dari FIFA-nya. Dimana kalau dari FIBA udah ada kayak jatahnya cuma satu nih, jadi mindsetnya tuh udah beda. Kita mau nggak mau emang harus pemain lokal yang kita naikin. Untungnya untuk Filipina pemain lokal mereka jago-jago, tapi sorry mohon maaf ini nanti tayang di Filipina. Seberapa jago? Oke, kalau soalnya siapa yang terakhir, Kai Soto ya? Kai Soto. Dia main di mana? Di G-League nggak sih? Di G-League. Tapi sempat NBA kan? Ya, tapi Kai Soto enggak deh, kayaknya dia nggak naik deh. Di Orlando kan, di Orlando Magic lah kalau nggak salah. Ya, intinya dia inilah orang Filipina nih, pure Filipina, 7'6" gitu. Wow, Victor Wembanyama Asia nih. Ya, tapi dia masuk NBA aja enggak. Sorry itu saya, kalau negara Asia yang lebih berprestasi main di NBA ya Cina paling ya. Jepang ya kan sekarang Jepang. Tapi Filipina belum. Nah, sebenarnya ada pride ini tuh dari sini gitu ya. Kita tuh udah berprestasi di Asia. Kita di dunia bahkan pertama kali ada FIBA World Cup, itu gue lupa tahunnya berapa. Tapi Filipina itu finish posisi 4. Kalau nggak salah, jadi di luar medali tapi 3 atau 4, kayaknya 4 deh. Dimana sampai sekarang pun, sampai titik ini pun, itu menjadi tetap finish tertinggi di FIBA World Cup untuk negara Asia. ASEAN ya. Kalau nggak salah negara Asia. Malah Asia ya. Karena ini World Cup ya. Ini World Cup, FIBA World Cup. Oh gitu. Dan untuk negara Asia, jadi mereka tuh percaya dirinya ada, prestasi ada jelas. Tapi tetap secara skill kurang mumpuni untuk NBA juga. Nah tentu ya, mungkin belum kali ya. Kai Soto aja udah bisa dilirik sama tim NBA, itu udah tanda yang baik. It's a good sign. Tapi
mungkin kalau dari kayak again kenapa mereka tidak mau kayak kita nggak perlu sih naturalisasi, terutama karena mereka udah sangat berprestasi di dunia basket. Mereka juga punya pemain-pemain yang udah nyaris nih, yang udah borderline bisa masuk NBA. Kalau kita beda, kalau timnas, kita ngomongin basket nih sekarang, timnas basket, tim justru pemain jago kita ngambil dari Amerika kan, dia nggak ada keturunan lah sama sekali, intinya gitu. Kalau pemain mereka lokal aja udah hampir main di sana, men. Bisa dibilang lah udah main di summer camp di sana, udah Kobe main di Paras juga fail tuh. Kobe Paras. Ya, ada beberapa lah yang sebelumnya pernah juga, ada. Tapi fail juga tuh ya. Kalau bilang, gue justru bilang kayak belum aja. Belum. Karena 10 tahun lagi lah. Mungkin tuh ya. Mungkin, gue juga sih. Gue sangat percaya. Coba antara semua negara di especially Southeast Asia, ya Filipina lah yang bisa masukin pemain ke NBA. Gue malah kan sempet mikir kayak Soto bakal masuk sih. Tapi ya minimal di bench lah. Ya Marques Bolden kita aja main tempat main kan? Iya, maksudnya main pun juga nggak masuk starting line atau apa kan. Segitu susahnya untuk masuk ke liga terbaik di dunia. Iya, emang sulit banget. Kalau nggak salah Jimmy Alpak masuk official staff di Sacramento Kings ya? Iya. Kalau nggak salah. Itu kan pelatih siapa, Miami Heat siapa? Alex Spoelstra kan darah Filipin kan? Kalau darah. Pure, tapi nggak pure Filipin ya. Maksudnya kalau nggak salah dia orang Filipin tapi dia nggak gede di sana deh. I'm not sure ya. Gue pasti nanti mungkin ada yang bantu koreksi. Iya, Spoelstra ya. Ya tapi kalau lu sendiri pas lu ke Manila akhirnya lu ngerasain vibes basket terbaik se ASEAN gitu ya, boleh? Ini kok ya. Menurut gue top 5 dunia. Sedunia. Orang Amerika aja gak segila itu tentang basket. Coba. Iya. Karena gini. Jadi gue jadi itu kan gue battle memang di-create biar jadi main event di sebuah turnamen. Nah gue bilang Jojo Hari, gue gak bisa sampai weekend depan di sana karena gue mau puasa. Mereka putar otak. Berarti gue harus bikin main event kita nih di tengah-tengah weekday. Makanya gue battle hari Selasa. Nah di kotanya itu ada di kota kecil, namanya di Marikina, itu kayak Cikarang lah. jauh mal, 3 jam gue naik mobil. Dan itu gue melewati perkampungan. Besok gue posting, itu yang jalannya masih tanah, rumahnya masih triplek mal di kanan kiri. Setiap 10 meter ada ring basket. Gila, merinding gue. Gila. Padahal jalanannya begitu ya. Lo orang nggak punya, tapi lo niat patungan sama tetangga lo bikin ring basket yuk. Itu gila sih buat gue. Itu gila. Dan gue waktu menuju situ si Ripper bilang, Riko kita masih punya 2 jam. Lo bilang mau main di The Real Hood. Lo mau turun gak? Turun gue. Main 2-on-2 lawan si anak nyeker anak kampung itu. Jago. Gue kalah 5-3 sama The Ripper. Oh ya? Kalah. Cuma gue mainnya gak all out ya. Cuma kan tetap itu anak kampung loh. Ripper profesional loh. Asli kalah gue. Ada fotonya nanti. Cuma ya Filipina segila itu sampai terus gue ngomong, kan lo kemarin ketemu profesor udah beberapa kali, lo dikasih tahu insight apa, mau dong kita denger dong. Nah itu nilai plus gue sepertinya bisa kenal sama hot sauce apa. Mereka tuh enggak. Mereka tuh enggak gitu. Terus gue nanya, iya profesor nih ngasih tahu tricks. Lo kalau exhibition di manapun lo pilih yang sekiranya mainnya biasa aja dulu buat warm up gitu, baru makin lama makin jago. Pelan-pelan. Iya. Oh gitu-gitu tuh ya. Terus mereka lihat-lihatan. Kayaknya kita di sini bisa main semua sih. Oh. Bener juga. Anjir, nggak works. Susah nih bang, katanya susah nih bang. Susah bang, jago mal. Asli mal. Kayak di kungfu hustle tau gak? Dia lagi milih lawan yang ini deh yang kecil, tiba-tiba berdiri tinggi banget. Oh jangan ini. Tahu tinggi ke bawah. Iya benar. Oh gitu, jago semua ya. Iya. Gue gue makan di Jollibee. Oke. Restoran yang khasnya situ tuh. Pasti. Kita kalau ke Manila pasti itu. Itu Luka Doncic lawan Dallas, gue masih di sana. Pas tip off nggak ada yang mau ngelayanin. Wait a minute sir. Wow. Itu big match. Big match. El Clasico tuh. El Clasico. Tanggal 25 gue gak lupa. Gue masih di sana. Gue bilang oke. Tip off udah baru. Oke. Kenapa Pak mau nambahin? Iya. Lo bandingin di Amerika. NBA itu bukan olahraga nomor 1 di liga nomor 1 kan di sana. Apa liga nomor 1? NFL. Iya. Olahraga kedua apa? Belum masuk basket nih. Baseball ya. Tapi di sana di Manila NBA Jollibee tar dulu. Iya makanya menurut gue benar Riko bilang ini negara yang paling
paling gila tentang basket. Coba pilih satu negara lagi, nggak ada sih. Nggak ada. Mau Yang Jepang pun Korea itu. pun juga nggak yang kayak ini lo juga membahas satu poin menarik. Kenapa basket segitu terkenal di Filipina gitu? Kenapa dari dulu gitu? Karena kemiskinan, karena orang yang nggak mampu tetap bisa main basket. Tanpa sepatu pun lo masih bisa main. Makanya ada kayak orang bisa pakai sendal atau nyeker main basket itu kita sering lihat lah klip-klipnya. Tapi bola juga bisa kan? Lo cuma butuh satu bola sama gawang. Bedanya dua hal. Yang satu lo bisa main one on one. Bahkan lo shoot sendiri juga bisa. Shoot-shootan iya. Kalau shoot sendiri gawang bola sih nggak seru. Kedua ruang. Kalau bola lo tetap kalau mau main sparring lo butuh space lah. banyak. Lo kayak gimana space-nya? Kecil-kecil. Luas di sana kan. Kecil-kecil ya. Ya seadanya lah. Jadi ya lo paling nggak bisa taruh ring, udah lo perlu space kecil aja lo udah bisa. Makanya banyak hood yang kita sering lihat itu karena space-nya kecil mereka tetap bisa pasang ring basket dan main. Iya. Kenapa kok? Nambahin. Iya pokoknya yang gila dari culture si Filipina ini bahwa memang kampus-kampus di sana kayak Perbanasnya di sini atau Pelita Harapannya itu udah di-treat sama Foot Locker atau Nike-nya Adidas negara situ ada di billboard mal. Oh ada. Jadi lu starter kampus, lu udah punya mimpi. Iya. Jangankan jadi PBA, gue ada di billboard situ lo, gue starter kampus doang nih. Jadi mungkin ya mirip Amerika juga, jadi kayak lebih menurut gue. Lebih. Jadi di sana cita-cita paling tinggi itu atlet basket, baru artis, musisi apa. Oh gitu. Basket paling tinggi. Ya. Pasti karena di Amerika pun NCAA kan sempat bermasalah kan. Kayak benar. Ya kan? Kayak image rights-nya aja dipegangnya. Jadi lebih mementingkan NCAA. Kalau di sana, kalau nggak salah di Filipina ada 5 liga deh kalau nggak salah. Selain PBA ada 4 liga lagi. Iya betul, banyak-banyak. Liga-liga lain itu untuk kayak college league gitu-gitu kan. Salah satunya punya Manny Pacquiao. Salah satu liganya. Iya. Iya. Gue juga waktu ke Manila sih memang yang gue cerita tadi lampu merahnya ada link basketnya emang. Jadi pengamen-pengamen tuh kan misalkan lagi ngamen di jalanan tuh, ngamen abis itu balik main basket, gitarnya ke belakangin ngedang-ngedang, gitu di lampu merah, bener-bener lampu merah dipasang ring basket. Satu hal yang gue respect sekali dengan negara tersebut itu literally menurut gue 11-12 lah dengan Indonesia secara lalu lintas apa. Tanah Abang yang ada di sono. Tapi bersih mal. Oh bersih ya. Bersih, maksudnya sampah ya. Iya. Dan pertanyaan gue pertama, kok nggak ada yang ngerokok sih? Ya karena kita nggak boleh ngerokok di peraturan. Beda dalam arti gue di Indonesia juga nggak boleh ngerokok, lu ngerokok. Jadi bersih. Dan rokok di sana tidak terlalu laku. Karena? Ya, ya kalau gue berasumsinya mahal. Enggak emang. Pajaknya. Lu negara gila olahraga sih. Jadi itu gue sampai di sana minggu pagi. Car Free Day mal. Itu push up, calisthenics gila itu di sepanjang gila olahraga sih. Itu lagi gila lari. Jadi emang keren sih. Itu negara emang. Gue ke Filipina seringnya tuh pas zaman ABL, Asian Basketball League. Gue jadi salah satu play by play untuk. Jadi kita kalau traveling ya kita kita ikutin tim main yang ditayangin di negara mana. Itu udah gue notice dari tahun 2013-an. Udah pas gue ke awal kesana kan. Orang sana emang ya orang yang obesitas masih ada lah karena makanannya emang hancur juga kalau lu di Manila ya. Ke Jollibee tiap hari sih hancur juga. Tapi yang ke gila olahraga sih gila tuh jersey dipakainya ya kayak lo mal kemana-mana itu lo ke mall jersey basket doang ini pakai dan bukan cuma yang NBA ya tapi yang kayak ada yang ini tuh SMA sini nih kayak mana gitu. Iya kadang-kadang sepatu basket diikat di tas gitu. Gue notice di mana-mana men. Iya dan memang culture-nya hampir mirip-mirip ya maksudnya waktu itu di sana gue kayak ada tanah abangnya gitu. Iya emang begitu mirip Majestic. Iya benar Majestic. Iya. KW-nya lebih bagus tapi di sana. Iya. Apa janjian presiden? Tiba-tiba Gibran mimpi kan. Nggak bercanda ya. Oh ya gitu ya. Jadi memang ya kan nggak bercanda. Lapangan basket intinya di mana-mana. Iya lapangan basket itu udah ini ya. Cuma memang kalau ke Korea sendiri tadi pertimbangan lu apa tuh? Ada karena ada streetball itu tadi berarti ya? Enggak, gue lebih pengen ke Korea aja jalan-jalan. Sebenarnya gue sudah kehabisan stok untuk negara di Asia sih. Harus yang Brazil atau Amerika. Iya, karena gue Jepang udah, Malaysia udah gue bawa sini ya. Korea negaranya. Gue pengen lihat lo ke Cina sih. Iya bukan sih. hanya basketnya, gue pengen lihat lu jalan-jalan di Cina aja. Iya. Justru kalau negara terlalu maju ya nggak apa-apa. Iya tapi tapi lihat lo justru. Boleh juga sih. Justru gue seneng banget so far yang lo udah upload yang lo lagi dimain di hood gitu yang ini streetball banget sih. Kayak tiba-tiba crowdnya misah terus yang kalian keluar itu wow itu yang gue pengen lihat tuh. Jadi kayak gitu-gitu mungkin di Cina ada tuh. Iya.
Paul, for the first time Paul, gue grogi lagi sedikit selain final LA Streetball. Itu kayak River Plate lawan Boca Junior malah pas gue mau main. Gila, gue aja merinding. Tapi menang manjat di fans-fansnya gitu kan. Iya. Tapi lu menang apa kalah gue. Kalah berapa? 21-17. 21-17. Ya, no excuse ya, dia umur 25 apa, cuma gue no excuse lah. Itu gue mau nanya dong, mereka Cuma kan kegilaan basket banget kan, kegilaan basket lah. Justru mereka, gue bisa bilang mereka sangat respect the game gitu, dengan nasionalisme mereka, pemain yang lokal nih yang kita harus jagoin. Apa pandangan mereka tentang streetball? Karena kita tahu nggak semua orang kayak gitu. Lo coba main streetball tapi lo mau mainnya di IBL gitu. Di Indonesia? Nggak kena. Ya maksudnya ada sedikit gap. Ada gap antara orang yang purist basket yang nggak terlalu. Dari dulu kita ngadepin itu kan. Kayak Richard lah, insane. Dulu suka bilang, gue dulu bawa gaya main kayak gini, gue dimarahin mulu sama pelatih gue. Gitu. Nah, kalau di Filipina tuh gimana tuh settingannya streetball? Enggak. Mereka menganggap sama. Menganggap sama, malah sangat itu si The Ripper itu, gue pernah posting beberapa kali kok. Itu gue jalan kemana orang minta foto Paul sama dia. Jadi kayak gue jalan sama Ahmad Dhani sama Bim Bim Seleng kali. Jadi emang ada satu game gue datang ke turnamen antar SMA, di situ ada pemain PBA juga. Nyapa si Ripper, beneran kayak profesor sama pemain NBA deh, kayak respect juga. Malah yang minta foto si pemain pro. Jadi menurut gue emang ya di respectin berarti, karena memang any kind of cabang dari pecahan bola basket ini diapresiasi sih sama mereka, karena kalau enggak memang yang si The Ripper nggak akan banyak job, nggak akan punya banyak temen, dan emang apa namanya, bahkan mereka bilang dia juga menanyakan hal yang sama, kalau streetball di Indonesia gimana ya, terus gue bilang ya lagi kurang banyak pergerakan segala macam. Terus dia bilang lu kalau tinggal di sini sih pasti lebih bisa berkembang, karena lucunya negara tersebut Instagram tidak terlalu aktif. Facebook. Oh iya tahu gue. Facebook. Facebook group gitu-gitu. Nah dia lewat follower gue ya walaupun cuma segitu, itu why you very famous ya, gue bilang karena kita Facebook enggak. Kita fokusnya di situ, cuma mereka tahu Instagram itu emang sifatnya lebih worldwide karena ada profesor di situ, ada apa. Gitu loh. Ini gue mau kasih sedikit pendapat gue kenapa mungkin streetball kayak gitu di sini nggak terlalu nyatu sama basket. Karena terlalu dikuasain sama yang membuat eventnya dulu. Jadi di mana itu jadinya lebih ke gimmick aja gitu. Coba kalau streetball lebih ke emang jadinya kan ada lo kasih poin. Masa lo kasih poin untuk ngolongin orang? Itu bukan orang tidak melakukan itu untuk mencetak poin sih. Sorry, itu cuma kenyataan aja, itu akhirnya dibikin jadi gimmick untuk lo bisa cetak poin. Kalau lo bisa menipu lawan lo. Lah, menipu tuh apa? Artinya banyak dong. Terus tiba-tiba kasih poin karena lu bisa lemparin ke papan doang. Gue bisa bilang aja itu bad shot aja, you miss the shot, lu dapetin offensive rebound, lu dapet poin tambahan. Argumen gue gitu lah, maksudnya for the sake of argument aja. Oke, seandainya dibikin kayak lebih ke streetball dan dibiarkan untuk pemain profesional atau mantan pemain profesional main bareng juga dan tidak dikritik. Dulu ada juga dikritik kan kayak pemain ini terlalu basket biasa nih. Gak apa-apa kali, kan kita kalau emang suka basket gak apa-apa pemain yang emang dulu profesional jago-jago main orang-orang ini, ada yang point guard yang cepet banget tapi dia gak nge-trick. So what? Ya dia emang pemain. Loli kan sempat main kan? Loli kan bukan Loli. Itu 4-on-4. Itu bukan LA Streetball. Itu acara gue. Ya? Tapi benar pernah main. Oh iya. Oh itu bukan streetball tuh ya? Yang Loli ya? Bukan Streetball New School yang trik, bukan. Itu lebih ke Hard Knocks lah yang gue bikin kan. Iya. Nah maksud gue kalau di Filipina lebih kayak di Amerika. Kayak kita baru bahas waktu 2 minggu yang lalu kan, Kobe Bryant habis juara ke Rutgers Park gitu. Karena dia mau nunjukin diri, gue bisa main di sini juga. Bahkan itu prestasi buat dia gitu. Gue bisa main di sini juga loh. Dia ngelakukan 1-2 trik, tapi nggak terlalu banyak kan. Maksudnya dia lebih main di game dia, tapi dia adalah yang dia lewatin kepala gitu. Tapi that's all, gue nunjukin aja gue juga bisa kok main sama lo gitu. Berarti di sini sempat ada kayak sedikit looking down aja kalau lo bukan streetball basket biasa, karena dari streetball pun nggak terlalu menerima, nggak terlalu merangkul basket biasa sebagai, karena lo tetap betul menurut gue ya, lo butuh fundamental yang bagus lagi untuk jadi streetballer yang baik. Lo lihat profesor fundamental jump shotnya bagus banget, dribble biasanya bagus banget, dari situ dia bisa berkembang kan jadi jago. Nah itu menyambung Paul, itu juga sih. Memang di saat streetball masuk ke Indonesia itu banyak senior atau legend kita, streetball ini merusak karena mungkin mereka melihat banyak orang yang baru belajar streetball fundamentalnya jelek.
sehingga tidak enak dilihat. Itu tidak terjadi di Filipina. Anak SD udah jago banget dribble mal. Asli. Gue udah nih lampu merah. Di sebelah gue tuh kayak pasar gitu. Anak umur 10 tahun lah SD kelas 6 gitu. Itu depan kaca dia dribble. Ini udah enak dilihat, anjir jago lagi lo. Untung gue gak tinggal di negara sini, depresi kali gue. Gue gak bisa jadi spin boy nih. Gue akan jadi rakyat jelata. Biasa aja. Biasa. Cuma ya itu. Jadi menjawab pertanyaan Paul, ya streetball di Filipina dihargai karena part di mana lo ngerusak basket itu nggak ada. Kayaknya fundamentalnya tetap terjaga. Itu dari kecil ya. Dari kecil. Sebenarnya itu bukan kayak kritik terhadap event yang dulu jadi sukses banget. Justru karena event itu sukses banget, banyak orang yang ingin buru-buru menjadi streetballer tanpa belajar main basket. Iya. Tapi kan gue bisa cetak poin kalau gue guling-guling aja juga. Yang penting lawan gue ketipu. Itu masalahnya cuma itu doang. Kalau lo tetap harus cuma cetak poin dengan layup atau jump shot atau 3 point, ya udah lo mau nggak mau fundamental lo harus bagus dong. Dari situ lo bisa nambahin bumbu-bumbunya lah. Kalau gue mau trik sambil pakai style mainnya, silakan gitu. Nah, masalahnya kita bertiga ibarat alumni LS Streetball gitu. Bener, apa? Gue kan All Star Kalimantan. Dia juga nih. Kalimantan ya? Gue All Star Kalimantan Timur, Iya. Pol. Lu waktu itu nge-MC di Kalimantan Timur. Gue All Star ya, Pol. Gue dikasih apa ya? Apa? Gue lupa gue. Tapi gue All Star. Gue All Star walaupun nanti All Star-nya kalah lagi sama Jawa nih Kalimantan ya. Cuma maksudnya gue tuh Krasbon All Star. Krasbon Sarmal Krasbon. Terus habis itu gue waktu Krasbon yang datang Bayu Radityo. Iya betul. Mario Lawalata. Iya timnya dia All Star. LS Streetball gue All Star dapat medalinya kan. Tapi jangan salah, yang kita pilih jadi All Star selalu fundamentalnya bagus. Iya memang. Iya makanya Kita tidak pernah lupakan itu. Dan gue kan basketnya IM dulu kan. Maksudnya di waktu Indonesia Muda gue nggak boleh streetball kan. Begitu ada LS Streetball juga daftarnya kan izin tuh. Dia bilang, wah lu kalau ada Yobel Sondak dimarahin lu. Iya. Ya kan dia dulu IM Panasonic kan. Yobel Sondak kan. Lu ada Roni Gunawan diomelin lu bilang gitu. Iya bang. Gitu. Jadi memang kita bertiga karena alumni LS Streetball, jadinya kalau ngomongin streetball zaman dulu tuh emang udah ini banget sih. Menurut gue sayang aja karena kalau tidak ada nggak divisive kayak gitu, sampai sekarang streetball akan tetap ada. Iya, karena sayang ya. Iya kan, lu lihat IBL sekarang lagi naik lagi kayak liga profesionalnya turun ke DBL dan lain. Udah bisa di Indonesia Arena. Streetball kemana nih? Karena divisive dulu. Sayang banget gak bisa di DBL naik banget, IBL bang ada yang bilang nonton IBL lebih seru sekarang bang daripada NBA. Digituin gue. Game karena selisih gamenya lebih dekat, jarang ada blowout skor terlalu jauh. Iya. Gue baru sadarin. Gak bisa kalau di IBL nggak bisa satu quarter doang 25-3 kayak Boston Celtics kan. Gak bisa. Terus di comeback di ending nggak bisa tuh. Cuma berarti harapan gue nih kok buat lu main di Rakerspark lu pengen berarti kan? Mau banget gue. Jujur gue udah. Gue udah ngevlog gue sama sono. Cuma main nggak? Belum kan? Nggak berani gue. Asli. Sama kayak waktu itu gue ke Venice Beach, gue bawa sepatu basket segala. Itu berarti ke Venice Beach lu. Menangnya gue boleh dong. Boleh. Gue kenal Akamsi situ. Kenal Profesor Venice Beach. Iya. Profesor Rakerspark Headache. Iya. Oh iya lu kenal kan ya follow-followan. Iya, soalnya waktu itu Profesor ada video viral baru-baru ini temennya disuruh pakai baju Michael Jordan, dia pakai Bugs Bunny. Keren banget. Itu keren banget. Karena mirip Jordan yang beneran. Mainnya juga oke. Gue di Venice Beach main. Nah kalau di Venice Beach gue main Paul. Gue bawa sepatu main waktu gue NBA All Star Los Angeles yang gue ditabuk Justin Bieber gue main. Jujur gue main. Satu game gue main. Keren. Main gue. Maksudnya layup 3 point dapat gue main. Gue cita-cita gue ya. Cita-cita gue ya. Iya. Walaupun cuma shoot 3 point ya. Venice Beach. Gue mau masuk konten Bolis Life. Oh iya sudah Bolis Life mah. Gue mau nebeng tuh, gue mau kenal banyak streetballer new school kayak apa apa Shamgat sih itu yang baru. Iya, tapi kalau lu mau masuk Bolis Life berarti White Iverson. Iya, lu harus mainnya pakai baju adat Indonesia. Enggak, gue pasti deketin Akamsi situnya, Mal. Terus itu lu harus ada gue tahu ikonnya apa? Ikoniknya maksudnya lu harus pakai baju daerah atau apa gitu. Enggak lah, enggak usah. Satu hal nih, ini satu hal yang ini udah diadaptasi juga di Filipina dan gue baca ini di blogspot Amerika sama majalah Slam ya. Lu kalau main basket pakai jersey di lapangan, itu lu cupu. Oh gitu. Coba lu lihat pick up game di Amerika yang pakai jersey basket. Nggak ada. Filipina juga sama. Itu buat di luar fashion ke mall.
ke mall ya. Cuma kalau lu pakai jersey basket itu culture di Amerika seperti itu, culture di Amerika ya. Iya. Dulu di Kanada juga sih. Di Kanada juga. Jadi bukan berarti gue bilang di sini enggak. Iya, Cuma ada culture seperti itu. Ya, justru yang paling serem kalau lo kayak lagi lihat ke lapangan basket yang sering orang main gitu ya, kayak di summer gitu. Lo datang kalau yang main cuman pakai kutung-kutung doang, polos, nggak ada tulisan apa-apa. Nah, itu yang paling ditakutin sih kayak. Iya benar. Habis itu tiba-tiba ada yang alley-oop. Iya. Gue waktu ke Rucker Park sih kan gue karena ada kerjaan ini liputan konser Kendrick Lamar waktu itu humble di New York kan, yang Travis Scott openernya. Nah itu gue menyempatkan diri untuk ke Rucker Park karena gue butuh ya ini kan legend banget, nggak mungkin nggak kesana kan. Gue datang pagi-pagi gue bawa kamera satu dan itu gue pakai sendal jepit, nggak mau pakai Jordan, jelas pakai baju biasa dong, polos sama celana pendek, bawa tas doang satu gitu. Gue jalan dan gue nggak bawa dompet sengaja, gue cuma bawa cash money doang. Gue berangkat ke sana naik taksi. Waktu gue diberhenti sama taksi, lu mau kemana, kata supir taksinya? Ke Rucker Park. Gue cuma berhentiin di atasnya doang karena Rucker Parknya turun ke bawah. Iya. Dia supir taksinya nggak berani turun. Jadi gue turun tuh dari atas, cuma sampai di sini Pak. Iya, saya nggak berani ke bawah. Dia bilang gitu. Oh gitu. Iya, saya nggak berani. Makanya saya bingung kenapa kamu berani. Dia bilang. Terus abis itu ya nggak apa-apa. Saya ada kebutuhan konten karena itu lapangan basket legend. Dia bilang. Iya saya tahu gitu. Gue turun dari atas tangga. Itu kan parkiran. Itu udah baunya tuh udah bau pesing, bau apa segala macam. Orang tidur semua di parkiran mobil tuh. Tidur semua, terus habis itu gue ke Rucker Park. Itu pas gue di Rucker Park ada orang tiduran miras, ada apa, dan itu udah mulai pas bangun mulai ngeliatin gue tuh, gue udah mulai panik. Wah gue diliatin nih sama. Lu nggak bawa bola tuh? Nggak bawa, karena gue ngonten doang pakai kamera. Lu pakai baju urban tahu itu? Orang lu fotoin gue selfie. Pakai baju urban gue. Gue udah takut tuh kok diliatin gue. Gue jalan kaki udah mulai diliatin, gue jalan kaki. Itu semua orang jalannya mabok, terus di setiap store itu kayak Indomaret, Alfamart orang teriak-teriak kayak kayak gitu-gitu. Yang kayak di tangannya tuh kayaknya becek gitu. Terus habis itu gue naik taksi, alhamdulillah ketemu taksi orang Kamerun kulit hitam. Gue naik, gue stop gitu kayak, "Pak, mau ikut Pak?" gitu. Gue naik tuh tiba-tiba pas naik taksi dia berhenti di tengah jalan, dia masukin satu orang. Gue kayak, kok lu masukin satu orang lagi? Dia bilang, katanya ini teman saya, boleh nggak saya ajak pergi? Belum kayak gitu-gitu. Situasinya emang wah random ya. Emang random di sana. Makanya gue nggak tahu kalau lu berani, memang kayaknya emang udah event basket, jadi kayaknya lebih safe. Kalau gue nggak ada event apa-apa, itu orang semua teriak-teriak kayak ibaratnya kalau di Rucker Park tuh kayak orang Batak ngobrol gitu. Semua itu logatnya teriak gitu. Gitu-gitu kayak seolah-olah bawa beceng di tangan. Gua deg-degan sih jujur. Dulu gua belum pernah kan Pol ke Rucker Park, Pol. Belum. Wah, gua udah pernah. Lu belum pernah juga? Belum pernah. Gue Amerika belum gue. Iya, jadi harapan gue sih sama Pol kayaknya lu main di Rucker Park sama Venice Beach udah tuh. Iya, sama ke Cina gue mau sih. Bener. Lucu lagi. Iya, ke Cina lucu tuh. Harapan kita. Nanti kalau ke Venice Beach gue ikut dah. Iya dong. Gue masih lama. Sama bini gue pengen banget ke Los Angeles. Kalau New York kemarin udah nonton John. Jadi kita ikut Pol kalau mau. Siapa tahu NBA final kita berangkat. Luka. Iya, siapa tuh Luka Doncic. Berangkat siapa tahu kita bertiga. Kan Lakers in 5. Weh. Lagi 5 straight win dia lagi. Enggak, tapi memang kalau ngomongin soal streetball ini masuk juga. Kemarin ada cuplikan waktu lawan Boston Celtics, Garland tuh lagi streetball. Oh iya. Karena dia fake si Lompat, gue lupa yang jaga siapa, tapi 2 kali dia ngelakuin itu. Dan 2 kali dia mau masukin bola. Jadi ada kayak akun streetball di Twitter, dia bilang Darius Garland keren banget. Iya memang gue lihat. Emang keren banget. Gue jujur udah lama tuh nggak ngeliat yang kayak gitu, yang nge-fake kayak mau nge-shoot nggak jadi. Dulu kan gue Steve Francis yang kayak gitu-gitu kan. Mau nge-shoot nggak jadi, tiba-tiba orang udah lompat dia masih dribble. Hesitation. Itu orang Filipin jago banget tuh semua Asli. Anak SD udah pernah bisa. Udah bisa tuh yang mau nge-shoot pura-pura tapi gitu ya. Nah, cuma kembali lagi nih karena ngomongin Celtics sama Cavs, karena lu episode pertama apa kedua yang lu bilang Cavs nggak bakal juara NBA itu ya? Pertama. Ya? Nih kan lu lihat pertandingan kemarin nih kok. Kan dia 25-3, Jason Tatum kayak wah, get the fuck gitu-gitu kan. Kayak terus yang sosok gini kan? Iya, dia sosok gini tapi Donovan Mitchell di ending kan kayak gitu-gitu lagi kan. Nah, kalau lu ngelihat ini kan pertandingan yang kemungkinan besar akan menjadi final Eastern. Banyak orang yang ngomong kan, ini udah final kecepatan nih, orang ngomong kayak gitu. Game 7 Celtics sama Cavs, lu megang siapa jujur? Ayo lu. Menurut gue experience masih porsi besar sih. Jadi gue masih pegang Celtics sih kalau memang mereka bertemu di final wilayah timur ya. Satu kunci, mohon maaf gue potong. Jalen Brown 40 poin, Jason Tatum di situ 40 poin.
Sama, dua-duanya 40 poin tuh di pertandingan itu. Iya, cuma nggak pengaruh gitu kan? Iya, cuma Jalen Brown quarter 3 istirahat, 4 foul. Jalen Brown di quarter keempat 9 kali nembak. Nggak banyak yang tough shots juga sih. Sebenarnya yang lebih bagus overall Jason Tatum. Tetap ya. Tatum ya. Tapi lu siapa berarti? Kalau game 7 masih Boston Celtics. Sejauh ini masih Celtic dari East gua. Kalau gue game 7 nggak bakal masuk ke game 7 sih Celtics kalau lawan Cavs. Oh asik kalau pikiran. Celtics kan? Celtics. Iya. Nggak, gini, jangan lupa juga ya yang kita. Gue selama ini musim ini gue sama Rico, gue jelek-jelekin Cavs, bukan jelek-jelekin Cavs. Menurut gue belum. Tiap tim tuh kita kalau lihat tim-tim yang udah pernah juara sebelumnya, Boston Celtics kan yang baru juara. Yeah. Tahun-tahun sebelumnya mereka kemana aja? Ya mereka langganan ke final Eastern wilayah, Conference Finals, kalah terus, masuk ke final pun kalah kan lawan Golden State kan. Jadi intinya kalau sebutan bahasa Inggrisnya you have to pay your dues dulu lah, lo harus bayar dulu lah dari awal kayak lo nggak langsung naik langsung juara juga, jarang lah, nggak semua tim bisa jadi kayak Toronto Raptors. Asik. Iya, sudah. habis itu langsung ditinggalin juga. Kalau Cleveland Cavaliers bisa maintain core-nya mereka 5-6 pemain core mereka inti ini ke tahun depan, gue akan lebih yakin sama Cleveland Cavaliers. Jangan lupa juga tadi tidak ada Kristaps Porzingis, tidak ada Drew Holiday. Iya. Itu aja menurut gue lumayan seimbang. Dimana awalnya Celtics sudah blow out agak jauh dulu. Itu sebenarnya mulai Darius Garland mulai main bagus lagi. Mereka tidak memaksakan untuk selalu nembak. Mereka simple thing saja, defensive stop, terus dia drive untuk dapetin. Jadi hal-hal yang mereka lakukan ini di dalam satu game bagus. Tapi apakah bisa bertahan untuk satu seri? Apalagi kalau Celtics fully sehat, menurut gue enggak. Menurut gue ke-push ke game 7 aja mungkin game 6 sih kalau Cleveland Cavs lawan Celtics. Gua belum lihat kayak mereka segitu seimbangnya. Nah, tapi kesehatan ini selalu menjadi masalah untuk Celtics juga. Kalau tahun lalu pun ya jelas Cleveland kalah karena mereka nggak sehat ya. Tapi yang pasti Boston Celtics juga tidak fully sehat di playoff run mereka. Porzingis juga cuma final dari Porzingis kan. Jadi menurut gua kalau matchup ini kesehatan jadi faktor tinggi sih. Kalau fully sehat, gue sih megang Celtics jauh sih. Iya, kalau ketemu di final tuh ya. Kalau di conference finals ya. Tapi kalau tadi kan lu ngomongin soal Toronto Raptors, Kawhi Leonard kemarin Battle of LA, Kawhi udah main tuh, udah 20 poin tuh sama James Harden berdua. Tapi emang bagus tuh sepatu Harden. Iya, bagus banget. Nah, dari pertandingan ini ada yang jadi spotnya adalah Austin Reeves sama Luka Doncic sama LeBron James ini, tiga ini tuh secara statistik meningkat pesat nih di 5 pertandingan terakhir. Mereka tuh udah ngomongin ini kayak Michael Jordan, Pippen sama siapa satu lagi Rodman yang kayak gitu-gitu. Ini udah diomongin nih. Cuma kalau masuk lagi Lakers tahun ini, kalau misalkan masuk NBA Finals lagi, lu megang siapa dulu kok? Kalau Lakers berarti Lakers kemungkinan anggaplah lawan Nuggets. Mungkin enggak. Ya OKC satu ya oke sih lah. Oke sih. Berarti enggak, kalau Lakers gini aja deh. Lakers musim ini bakal sampai NBA Finals enggak kalau lu dengan formasi ini? Gua enggak tahu lagi anjir. Besar kemungkinan sih bisa. Yang jelas memang so far formasi ini ternyata gue pun cukup amazed works. Iya. Works gitu. Jadi kalau Luka Doncic mungkin sehat terus sampai akhir musim, setidaknya top 4 di West. Oke. Gue akan nambahin sesuatu. Kayaknya ada sedikit recency bias. Semuanya dipuji-pujinya Luka Doncic. I love Luka Doncic, don't get me wrong ya. Tapi statistik yang menarik apa? LA Lakers punya defensive rating nomor 1 di NBA dalam dalam 17 game terakhir. Mereka menang 14 dari 17 game terakhir. Defensive rating mereka adalah mereka cuman membiarkan lawannya cetak 105,8 poin per game. Itu terendah di NBA, berarti defense-nya nomor 1. Luka Doncic udah berapa game sama Lakers? 5. Exactly. Berarti baru sekitar sepertiga atau antara sepertiga sama seperempat gamenya dari 20 game terakhir ini, 17 game terakhir ini. Berarti ini balik lagi ke Januari dong. Di mana masih ada formasi lama dong. Sekarang nggak ada AD, mereka masih bisa maintain kan defense-nya. Bahkan udah rubah total nih dengan ball handlernya siapa, skemanya udah berubah. Jadi apa yang paling konsisten di sini? Defense. LeBron James pun nggak menurut gue, karena LeBron James-nya juga sekarang jadi secondary ball handler. Dia diistirahatinnya di waktu-waktu yang beda. JJ Redick menurut gue kuncinya di sini. Coachnya baru dari awal musim gue inget banget dikritik kan dari orang yang nggak suka Lakers lah. Kalau gue sih suka banget Redick masuk, apalagi dibanding
Darvin Ham ya. Iya gue suka. Jadi gue dari awal udah tahu karena gue dulu nontonin podcastnya, ini orang emang gila basket sih. Kalau orang ini otaknya kayak gini nge-coach Lakers sih gue setuju. Tapi di awal musim yang masih kayak wah dia belum pernah jadi pelatih utama nih dan dia belum ini. Menurut gue ini orang cuman butuh sedikit waktu aja untuk kayak karena terutama kenapa Patrick Kluivert dijadiin head coach di timnas bola Indonesia. Dia bukan yang paling tactician juga. Tacticiannya Alex Pastor sama Danny Lanzat kan. Kenapa? Karena dia bisa menggarap locker roomnya. Orang bakal dengerin dia kalau dia ngomong. Ada teori di mana locker room lama udah kehilangan lah sama pemain-pemain tertentu. Nah balik lagi ke Lakers. JJ Redick ngomong orang dengerin, termasuk LeBron. Kenapa? Karena LeBron pernah satu podcast sama dia. Dia mau kritik pun dia pasti dengerin lah apa yang JJ Redick ngomong. Kayaknya udah jadi bridgingan situ pas podcast. Iya, berdua lagi. Karena bentar lagi tuh kayaknya. Pas sudah dimatiin ini. Jadi menurut gue ini cuma kita baru lihat buah hasilnya JJ Redick yang apa yang dia sudah lakukan dari awal musim. Enggak semuanya instan, men. Semuanya butuh waktu lah. Iya. Lo lihat klip-klipnya naikin Lakers ada kok di IG-nya tentang locker room JJ Redick ngomongnya kayak gimana. Iya. Gila kalau gue ada orang komen-komen gue nggak ada di roster Lakers aja gue udah hyped up men denger orang ini ngomong. Ya kan cara dia ngomong orang yang Dalton Knecht tidak dimainkan pun tapi dibahas kan. Gue bahas sebelum game ini Dalton lo mungkin gak masuk rotasi tapi lo tetap harus siap ya. So itu namanya profesional. Jadi pemain yang gak main pun sama dia dipuji. Iya. Darvin Ham tangannya di saku men. Iya. Kenapa kok? Jangan gitu, dia punya statistik sempurna di NBA Cup Darvin Ham. Iya kan? Belum pernah kalah tuh. Belum pernah kalah. Iya, ada fansnya juga bahkan ngelihat si JJ Redick di Car Wash. Lagi nonton gamenya. Iya, lagi game tape. Bahkan lo kasih dia jersey, angka apapun ya nggak dipakai dari bench, dia masih 9-10 poin masih bisa sih gue yakin. Iya. Sebagai pemain. Dan JJ Redick kan masih legendnya Duke ya. 3 point pointnya masih ada lah. Dia masih fit kok. Nggak, tapi ngomongin kenapa mereka bisa kayak kayaknya oke nih kalau mau masuk ke final. Ya trajectory mereka bukan cuman gini tapi udah dari jauh udah pelan-pelan naik sih. Jadi potensi final besar. Gue selalu bilang awal musim itu nggak terlalu penting. Yes, OKC sama Cleveland akan lock nomor 1 itu udah jauh lah. Selisihnya kalau nggak salah 9,5 game OKC. Udah lolos kan itu Cleveland? Udah lah kita anggap aja mereka number 1 seed. Udah playoff spot. Tapi number 1 seed nggak selalu masuk final kan. Pasti, kita udah tahu itu kan. Ya betul. Oke, jadi adalah anomali dan bahkan itu lebih sering terjadi. Jadi menurut gue tim yang lagi trajektorinya bagus saat mau masuk ke playoff nih 1 bulan terakhir, itu tim yang akan rata-rata masuk ke wilayah final atau final. Iya. Dan JJ Redick di 5 pertandingan terakhir aja udah disorot wartawan tuh sama kamera yang dia selalu senyum-senyum tau gak lu? Jadi sama Luka Doncic kayak ada senyum-senyum kan formula gue. Bahkan sama LeBron dia ngobrol ketawa-ketawa. Dia ngejelasin kenapa dia ketawa di situ. Dia bilang si Luka nyela diri sendiri. Gue kan all defensive team nih. Jadi diketawain sama dia. Gue tim all defensive. Padahal belum main. Tapi menurut gue menurut lu lawan terberatnya gini deh. Lakers. Kita kalau ngomong final kita harus lihat match up dulu ya. Iya. So far kita lihat 1 2 3 4 di West itu Houston udah mulai tergeser deh. Iya, karena Memphis mereka kalah masih 3 kan. Oke, Denver sekarang udah nomor 2. Iya. Oke, jadi kalau kita lihat kita harus lihat match up dulu gimana akan bertemunya. Tapi kalau masuk ke playoff saat ini, besok masuk playoff nih, Lakers akan kemungkinan besar ketemu OKC di second round. Oh iya second round, tapi pertama Houston dulu. Houston udah pasti lolos kan. Lakers 4, OKC 1. Iya, jadi 4 lawan 5 kan? Enggak, 4 lawan 5 ke lawan Houston dulu. Oh iya, lawan Houston dulu. Houston itu udah bahas, Houston pasti lolos. 1-8. Anggap aja dulu yang tim atas yang menang deh. Berarti mereka ketemunya di second round. Iya, di second round. Ya kan? Seandainya kalau mereka ketemu di second round, gue megang Lakers. Gue yang Lakers aja. Oke. Nah tapi kalau OKC misalkan 1-8, ternyata 8-nya Golden State yang masuk 8. Berarti kan lu siapa megang? Golden State apa? Gue gak yakin. Oke, first of all kayaknya Golden State gak bakal ke play-in deh. Mereka kayaknya bisa langsung masuk playoff deh. Ya karena dia masih 8 kan sekarang ya. Masih 7 apa 8. Dan ini musim masih cukup panjang lah. Menurut gue mereka gak akan di 8. Tapi seandainya mereka di 8, gue mungkin megang Golden State sih saat ini. Daripada OKC. Kalau mereka sehat. Iya dia sekarang di 7. Clippers yang di atas masih bisa dikejar. Steph Curry gila sih, tapi ada kemungkinan dia masih bisa kekejar ke 6 pun masih bisa kalau Golden State. Iya, Steph kan baru bikin 40 poin kan? 56. 56. Yang ibunya dikasih jersey kan? Iya. Yang masih nggak ada yang mau masuk ke play-in bahaya men. Lo kalah, lo kalau di peringkat 78 lo kalah sekali, lo masih ada 1 game lagi lah. Iya. Lebih capek. Yang sedih malah Phoenix yang kemungkinan gak lolos dua-duanya, play-in enggak, play-off enggak ya.
Apalagi dengan rumor-rumor terakhir, kayaknya nggak akan sehat. Mereka nggak oke. Kita ada bahas Kevin Durant mau pindah Minnesota Timberwolves. Iya, ternyata ada ininya, ada orang ordal. Udah gila podcast kita futuristik cuman tebakan banget. doang, tebakan-tebakan. Tapi bukan tebakan asal juga, emang kelihatan lah dari perform. Makanya kalau match up-nya 1-4 di Lakers sama OKC, misalnya Denver harus ketemu Memphis deh. Gue megang Denver, berarti akan Denver lawan Lakers. Nah Denver ini selama ini beberapa musim terakhir menjadi kayak Achilles heel-nya Lakers kan. Iya, dominan dia. Dominan. Tapi ada Gilbert Arenas yang menyatakan bahwa ini bukan Denver yang sama. Yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Kenapa senjata Jokic itu great passer. Iya. Oke, dia segala bisa, rebound bisa, shoot bisa, tapi dia itu specialty-nya di passing, tapi senjata dia untuk shooter nggak seperti musim-musim sebelumnya. Iya, jadi itu ya. Sama Jamal Murray juga nggak seganas. Iya, sebelum-sebelumnya. Iya. Dan sebaliknya kalau lihat Lakers, gila Jackson Hayes aja lo lihat bagus banget kan? Iya, bagus banget. Sebenarnya orangnya masih sama. Iya, tapi dia ngasih umpannya beda. Rui Hachimura. Lo lihat satu klip itu nggak yang LeBron katanya dipaksa untuk nge-cut, padahal dia sebenarnya nggak terlalu maksud. Jadi dia lagi di pojok. Iya. Luka Doncic membuat passing yang memaksakan dia untuk maju. Kalau enggak itu bakal jadi turnover. Tapi karena dia udah maju, dia langsung layup gampang. Iya. Dan banyak analis yang bilang itu sebenarnya dia dipaksakan untuk nge-cut. Kalau LeBron yang sebelum-sebelumnya pasti nunggunya di pojok. Iya. Tapi karena dia cut, dia dapat basket itu, yang satu dapat assist, yang satu dapat 2 poin. Iya benar. Ya kan? Jadi secara produktivitas Jackson Hayes banyak cutting yang jadi kosong. Rui udah meningkat semua angka-angkanya. Austin Reeves jadi main ball handler, secondary ball handler. Jadi dengan formasi ini dibanding Denver, gue sekarang megang Lakers sih. Iya. Dan ternyata per hari ini kita syuting nih Lakers tuh peringkat 3. Jadi kemungkinan besar ketemu Clippers. Wow. Atau kalau Clippers makin turun, Golden State yang naik karena bedanya cuma 1 kalah. Golden State Lakers. Nah itu males sih gue. Justru menurut gue itu yang bakal jadi berat. Iya, tapi kalau di play-in memang Sacramento yang lagi winning streak ketiga, sisanya kalah. Jadi memang walaupun LeBron bapaknya Jimmy Butler ya dari 2020. Iya. Benar. Jadi itu kemungkinan nanti kita lihat di endingnya seperti apa. Sebenarnya tadinya gue mau ada satu pertanyaan cuma buat episode selanjutnya aja. Karena pertanyaan itu bakal panjang tuh. Ada pertanyaan itu yang gue mau tanya. Jadi nanti kita aja nggak tahu ya. Kita aja belum dikasih tahu. Nanti aja. Tapi yang jelas buat episode kali ini nanti kita akan lihat Lakers gimana. Lakers tuh bisa ketemu Clippers, bisa ketemu Warriors, semuanya sama-sama seru. Tapi buat yang nonton, thank you udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.